channel saya Agus aja. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan Mas Aga, terus Mas Vindo, sama Mas Kriting. Dari tim berapa Mas? 628 SF Semarang. Jadi gini Mas Aga, banyak sekali rekan-rekan kita, terutama pemula seperti saya Mas. Ini banyak sekali kan ingin menanyakan lovebird jenis apapun ya Mas, betina, jantan, terutama dari bahan ini Mas, dari perawatan, terus segi mandi, jemur, itu menurut Mas Aga atau Mas Vindo ada masukannya Mas? Untuk mandi ya, terutama bahan betina itu menurut saya wajib mandi malam, itu wajib sekali, karena untuk mengatur gilirannya itu betina menurut saya sangat sulit. Nah, untuk jantan kalau saya sih mandinya mandi cepu aja, dan untuk jemurnya ya lihat situasi dan kondisi. Jadi kalau misalkan hujan ya itu jemurnya agak dikencangin, maksimal ya 1 jam. Kalau enggak hujan ya lebih, kalau enggak hujan ya bentar aja, paling lama ya 30 menit. Oke, gini Mas Aga, kita ngobrolin masalah betina dulu. Berarti pada misalkan saya dari bahan untuk penggacorannya itu berarti mandi wajib, mandi malam wajib, terus disendirikan Mas Aga? Ya, sendirikan. Di ruangan sendiri atau banyak burung Mas? Kalau bisa di ruangan sendiri. Ruangan sendiri. Itu untuk factor ya. Ya, pakai full kerodong Mas Aga? Full kerodong. Pakai full kerodong ya. Misalkan Mas, full kerodong ini kan kalau dengar dari suara dari burung lain, itu gimana Mas? Ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti nggak masalah yang penting nggak lihat aja. Oh, yang penting nggak lihat. Nah ini Mas Aga, dengan sistem full kerodong ini kan biasanya bulu halus rontok, terus bulu besar rontok, itu ada penanganan sendiri atau memang wajar seperti itu Mas? Kalau masalah bulu halus rontok itu wajar-wajar saja, karena kan ya namanya burung itu semua kalau masih bulu halus, bulu kecil itu nggak masalah. Kecuali gitu. Kalau udah bulu-bulu besar seperti sayap, ekor, itu mungkin performanya agak turun. Oh gitu Mas. Baik Mas Aga, proses full kerodong pembentukan factor ini jenengan tiap hari mandi pagi pakai jemur Mas Aga? Kalau apa tadi, betina factor ya? Betina factor. Betina factor ya mandi pagi wajib. Berarti ya sebisanya perawatnya aja, yang penting konsisten. Kalau umpama nggak bisa jemur pagi ya nggak usah nggak apa-apa. Berarti intinya full kerodong itu Mas Aga ya? Ya, berarti sistem dari factor itu full kerodong, ruangan sendiri itu ya. Kalau masalah penjemuran sama mandi malam itu yang wajib? Yang wajib malam. Kalau masalah penjemuran sebisanya perawatnya aja. Oh gitu Mas. Nggak usah, pokoknya harus jemur, nggak usah. Baik Mas Aga. Mas Aga, dengan proses full kerodong ini kan kira-kira prosesnya memakan berapa hari atau berapa minggu Mas? Kira-kira gini Mas, dari bisa, proses full kerodong terus ke ibaratnya bisa buat jalan-jalan itu? Kalau lihatnya itu kan biasanya kan bertahap ya. Jadi minggu pertama kita lihat perkembangannya apa. Jadi dari awalnya ngekek jedanya agak lama, terus ada peningkat lagi agak rapat. Itu kan biasanya membutuhkan waktu paling enggak 3 minggu. Oh 3 mingguan. Menurut saya ya. Untuk proses mentalnya Mas Aga, dari full kerodong jenengan langsung ke lapang atau dicoba di rumah Mas Aga? Nah, jadi lovebird itu kalau saya lihatnya di rumah dulu. Kalau misalkan di rumah mau ngekek 2 kali, menurut saya di kandang biasanya juga 2 kali. Oh gitu. Berarti di rumah dites dulu dengan burung-burung lainnya ya Mas Aga ya. Baik, untuk pakannya Mas Aga, dengan full kerodong ini jenengan proses pakan polos? Kalau pakan sih, kalau saya dari dulu pakannya pakan polos. Pakan polos dengan sistem full kerodong itu ya. Gini Mas Aga, jenengan pakai vitamin Mas Aga? Enggak, jujur enggak. Doping juga enggak? Pakan racik? Enggak. Jadi polos sistem itu ya. Nah ini Mas Aga, kalau dengan sistem full kerodong ini kan biasanya emosi lovebird kan lebih tinggi Mas Aga. Jenengan untuk mengatasi emosi itu gimana Mas Aga? Untuk emosi sih biasanya kalau sampai lapangan itu mainan tangan. Oh gitu. Berarti biar sama
dikasih anu apa cokotan itu oh gigitan gitu. Oh gitu ngatasinya itu nanti pasti kan biasanya kalau gini Mas Aga, biasanya kalau dari full krodong ke lapangan itu kan biasanya nunggu lawan untuk ini ya Mas, nunggu lawan mancing atau itu. Nah jadi gini Mas, jadi awal itu burung pasti kalau digantang itu ngekeknya cuma sekali. Nah itu butuh kebiasaan, jadi butuh beberapa kali gantang lah. Jadi burung mau gacor itu harus beberapa kali gantang. Mas Aga. Nah nanti gini Mas Aga, setelah proses full krodong itu jenengan terus-terusan dengan seperti itu atau memang nanti dikhawatirkan birahi terus dipasangkan Mas? Nah itu nanti prosesnya beda lagi. Kalau udah birahinya muncak sekali nggak bisa dikontrol, itu baru dipasangkan. Oh gitu. Jadi untuk stabilin untuk kedepannya biar awet itu Mas Aga ya. Baik. Nah ada tambahan lagi untuk betina, itu untuk kontrol birahinya bisa dikasih glodok, nggak usah dikasih pasangan. Di pintunya dibuka? Iya dibuka. Dikasih sarang Mas Aga? Oh nggak usah. Berarti proses betina masuk ke kandang kotak dikasih glodok itu jenengan biasanya penerapannya setelah berapa minggu Mas? Maksudnya kalau jadi posisi birahi tinggi gitu ya, itu dimasukin kandang kotak kasih glodok. Nah nanti lihat kalau dia masih ngeleper terus dibiarin dulu. Biasanya kan kalau birahinya udah mulai turun dia udah mulai aktif ngekek lagi. Oh gitu Mas Aga. Baik ini Mas Aga, ini ada masukan lagi. Kalau betina kan lobet betina biasanya kalau tidak birahi kan tidak ngekek Mas. Enggak, jadi kalau menurut saya ngekek itu ada beberapa faktor Mas. Ada yang di birahi rendah, sedang sama tinggi. Oh gitu Mas Aga. Jadi nggak semuanya di tinggi. Nggak bisa semuanya sama ya Mas. Jadi harus tahu karakternya itu apa, mau ngekeknya di birahi mana, titik mana. Oh gitu. Gitu. Berarti harus tergantung kita juga mengamati dari kebiasaan lobet kita masing-masing gitu Mas Aga ya. Baik, terima kasih masukannya ini Mas Aga. Ini poin penting banget. Nanti kalau untuk misalkan gini Mas Aga, dari ini semua kan kita masih nanti menuju ke konslet. Ini langsung syukur-syukur ke konslet ya Mas Aga. Kan banyak sekali kan, Om ini lobet saya setelah saya kasih pakan kenceng nggak mau bunyi, nggak mau apa ibaratnya kerja di gantangan, malah isinya ngeleper-ngeleper itu. Padahal kalau untuk ke konslet kan harus pakan kenceng itu Mas Aga. Gimana Mas Aga? Ya kalau menurut saya sih sebetulnya burung nggak usah konslet, yang penting itu jalan lapangan, bocor, gacor, juara. Nah itu, yang penting menangan. Itu ya Mas ya. Ya nggak perlu konslet. Burung konslet tuh pasti kalah sama burung yang lebih rapat. Berarti kalah sama hoki Mas Aga. Betul sekali, banyak kok, contohnya banyak. Durasi panjang itu rata-rata kalau burung maksimal itu pasti jedanya rapat. Itu menurut saya gitu. Itu Mas Aga ya. Sama banyak-banyak berdoa Mas Aga ya. Itu wajib. Baik, ini dari siapa Mas Vindo? Ada tambahan Mas Vindo untuk masalah betina? Jemur, mandi ya. Mandinya tuh ya pertama semprot dulu, tunggu kering, habis bentar lagi semprot lagi. Oh mandi kering
apa mandi basah itu ya Mas ya. Nah sama baginya embun. Misal kalau burung katakanlah birahi. Nah kalau saya pribadi semuanya pakai umbar. Pakai sistem umbar juga. Ya. Baik, gini Mas Vindo, kalau kita melihat dari rawatan yang sudah dari proses mandi, embun, mandi malam itu kan sudah hal yang seperti biasa Mas. Kira-kira jenengan punya rahasia sendiri nggak Mas? Dari proses apa mungkin direnangin, apa perlu divitamin? Kalau saya sih lihat burungnya ya, kadang sama kayak ada tadi bilang ada yang birahi tinggi mau ngekek lah. Ngejar di birahi tinggi itu kasih tambahan pakan. Oh gitu, pakan racun. Saya pakai tambahan apa kanarisid. Kanarisid. Ya, kanarisid. Gabah Bangkok itu nggak pakai Mas. Berarti cuma tambahnya cuma EF-nya, kanarisid, jagung, kangkung Pak saya. Oh kangkung. Misalkan dikasih kangkung birahi gimana Mas Vindo? Ya. Itu kan cocok-cocokan burung biasanya. Ya, Oh berarti cocok-cocokan burung. Lihat burungnya masing-masing. Oh gitu, baik. Terima kasih masukannya Mas Vindo. Mas Kriting ada masukan? Udah cukup. Baik, Mas Aga kembali lagi Mas Aga. Mas Aga, ini banyak lagi pertanyaan ini Mas. Seberapa pentingnya cuaca dingin itu buat lovebird? Apakah di cuaca yang seperti panas Kota Semarang ini ya Mas ya, ini kan termasuk panas. Itu settingannya sama nggak Mas? Otomatis beda. Beda ya. Beda sekali. Soalnya kalau di suhu dingin kan otomatis burung butuh panas sekali. Jadi untuk penduduran kalau cuaca dingin itu otomatis waktunya lebih lama. Oh gitu. Iya. Tapi kebanyakan gini Mas Aga, di cuaca dingin seperti Wonosobo, terus di mana Bandung itu banyak yang konslet. Apa memang harus cuaca dingin itu ini ya Mas ya? Memang penting banget ya? Ya kalau menurut saya sih penting. Soalnya kan untuk menurunkan birahi aja burung butuh mandi malam. Oh gitu Mas. Berarti kalau untuk rawatan di cuaca panas gimana Mas Aga? Nah, untuk cuaca panas berarti kita membutuhkan mandi yang lebih. Yang lebih ini itu untuk betina Mas ya. Misalkan untuk jantan apa perlu dimandikan Mas? Untuk jantan sih nggak usah. Kalau jantan sih kasih pasangan aja, nanti kan birahnya turun sendiri. Oh gitu Mas Aga. Baik, ini kembali lagi ke jantan itu, ini kita bahas semua Mas Aga, dari betina jantan. Asia Gitu ya. Mantap. Gini Mas Aga ini yang di apa ibaratkan di jadi gacoannya ini namanya siapa Mas? Namanya Aidan. Namanya Aidan ya. Aidan ini kalau boleh tahu kunci rahasianya apa Mas? Mungkin dari vitamin atau doping, terus atau doa, gimana Mas Aga? Rahasianya itu pastinya doa. Pasti doa utama. Betina yang solehah, teman-teman yang baik-baik itu utama. Oh gitu, maksudnya gimana Mas? Kalau betinanya dia. Jadi kalau nakal dia jalannya nggak bagus. Betina maksudnya pasangannya Aidan. Iya. Nakalnya berarti galak sama oh gitu. Nakalnya ya nakal dikit lah, minta tarung apa minta kawin, nggak mau dikawin gitu. Oh gitu Mas Aga. Nakalnya nggak bagus. Baik, terima kasih Mas Aga. Ini untuk masuk ke jantan Mas Aga. Kalau lo bejantan itu kan cenderung ke pakan tinggi Mas Aga, ya kan? Terus tanpa mandi, bener Mas Aga. Nah ini proses dari bahan Mas Aga, saya itu pengen Mas punya jantan yang bisa bunyi, bisa stabil kegantangan, terus untuk ibaratnya tahu dia ngunci itu di mana Mas? Kalau tahu dari awalnya Mas, dari bahan ya. Prosesnya bahan itu kan kalau dari teman-teman sih biasanya burung itu diengkel dulu, singgelin dulu. Iya, disinggel dulu. Jadi kalau udah mulai kelihatan gacor itu jadi jedanya lebih rapat. Caranya penggacorannya Mas Aga? Nah itu kan ada beberapa cara. Jadi ada yang dicobain dulu, ada yang emang waktu awalnya disinggel dulu. Disinggel dulu. Berarti disinggel di ruangan sendiri sampai benar-benar gacor. Untuk rawatan hariannya apa perlu dijemur? Nggak perlu kalau jantan sih menurut saya. Cuman di dalam aja. Pakannya tinggi Mas? Pakan tinggi. Pakan tinggi, baik. Jadi
Agak ada salah satu temen jantan dikasih pakan tinggi itu di dalam ruangan cuman ngeriwik sama gembung bulu itu mas. Kalau Ada masukan ya? kalau misalkan kembung bulu kan itu kan lihat cuaca juga ya. Kalau misalkan dingin ya kebanyakan gitu. Apa perlu dijemur sebentar mas? Iya, kalau misalkan kembung ya dijemur sebentar. Jemur sebentar ya. Baik, terima kasih mas Aga untuk masukannya. Ini lagi mas Aga. Bingung ya, apa nanyanya? Loh bejantan ini kan setelah gacor di dalam ruangan, itu jenengan langsung ke lapangan atau Ke lapangan dulu. oh enggak ke lapangan dulu? Jadi lihat di rumah dulu. Gacornya ya mas ya. Gacornya. Kira-kira burung ini mau bunyi setelah diapain sih? Disemprot dulu kah atau dijemur dulu kah? Kan burung jadi beda-beda. Penanganannya juga beda-beda. Oh gitu mas Aga. Jadi gini mas Aga, ada juga yang tanya gini mas, loh bejantan setelah udah gacor terus dengan sistem biar tidak kepo itu kan direndeng banyak burung mas Aga. Itu setelah nanti diteduhin burung itu jadi ngeriwik mas. Nah itu kan soalnya suhu badannya itu kan panas. Kalau suhu badan panas kebanyakan burung ngeriwik. Itu maksudnya gini mas, itu maksudnya wajar atau harus dimasterin atau memang prosesnya begitu? Wajar ya mas ya. Baik, terima kasih mas Aga untuk masukannya. Jenengan pernah juga main PAUD juga mas Aga gitu? Kalau PAUD udah pusing. Ada pusing. Ini ada Wisnu. Tambahan lagi dari Mas Yu yang biasa main jantan Mas Yu ya. Mas Yu senyum mas. Mas Yu, ini gini Mas Yu. Di sini saya mencari informasi sekitar kota Semarang nih ya Mas ya, yang katanya suhunya panas ini Mas ya. Gimana Mas kalau misalkan lovebird jantan itu setelah kita ini ibaratnya sudah gacor Mas Yu, sudah gacor terus kita ngilangin kepo dengan direndeng burung banyak, rata-rata setelah dipisah itu jadi ngeriwik Mas. Itu memang wajar atau ada tahapan sendiri untuk jadi ke gacor itu Mas? Ya, jadi kalau menurut saya, menurut pengalaman saya itu burung gacor itu dimulai dari burung ngeriwik. Oh gitu. Ya, dari ngeriwik tahapannya itu ngeriwik dulu. Habis dari ngeriwik dia mulai baru mau bunyi terus menerus. Itu setelah itu nanti dia langsung terus gacor. Di situ. Tahapannya gitu. Untuk mandinya Mas perlu nggak kalau jantan? Kalau jantan sih kalau di saya kalau mandi menyesuaikan burung Mas. Jadi seinginnya burung. Kalau burung ingin mandi ya mandi, kalau enggak ya nggak usah dipaksain mandi gitu. Oh gitu. Kalau Iya. jantan Mas Yo, jantan itu wajib pakan kenceng atau kita harus melihat dari karakter burung masing-masing Mas? Nah itu tergantung kalau mau dibuat apa dulu gitu. Pengennya sih konslet Mas Yo. Waduh, kalau konslet itu gimana ya Mas? Konslet itu intinya itu rezeki Mas. Banyak yang bilang Mas. Semuanya itu yang punya burung konslet itu bisa dihitung jari. Ada yang orang yang harus sampai beli berpuluh-puluh juta cuman buat pengen dia punya konslet seperti itu. Kalau untuk kita buat konslet itu susah sebenarnya, nggak bisa diprediksi ini bakal burung jadi atau enggak. Tapi seenggaknya kita juga berusahanya gimana? Kita sudah tahu burung itu punya karakter, burung itu sudah punya kualitas yang bagus. Terus habis itu dia burung gacor, yang utama sih itu sih Mas. Oh gitu Mas. Iya. Berarti poin penting bermain lovebird jantan itu apa Mas? Gacor dulu atau dia sudah punya pasangan? Ya, poin pentingnya itu tetap semangat. Ya nomor satu tetap itu harus tetap semangat. Ya, saya juga sudah semangat Mas. Ya jangan pernah nyerah. Kalau misalkan punya keinginan kalau pengen punya konslet, tapi jangan terus jadikan patokan saya pengen konslet, saya harus pengen punya burung konslet. Jangan seperti itu dulu. Kita intinya harus berusaha gimana caranya biar burung mau bunyi dulu, seenggaknya di rumah mau gacor dulu, nanti gacor di lapangan. Kalau sudah itu nanti kita tahapnya pasti kita tahu. Jadi pelan-pelan, step by step. Jadi nggak terus langsung kita punya burung bikin langsung konslet, itu jarang sekali seperti itu Mas. Gitu Mas ya.
Baik, terima kasih Mas Yu masukannya. Ya. Berarti yang poin penting untuk jantan ini yang penting pertama gacor dulu. Gacor. Terus untuk EF untuk pakan itu pakan kenceng nggak masalah Mas Makan Yu. kencang nggak masalah. Misalkan bulu halus atau bulu gede jatuh itu Mas Nggak masalah. tidak masalah. Iya. Pakai doping Mas? Kalau pakai doping selama ini saya nggak pernah. Nggak pernah ya. Sama sekali nggak pernah pakai doping obat. Pakan racik? Pakan racik nggak pernah Mas. Pakan dibeli di mana. Berarti Mas Yu untuk ninggiin birahnya itu pakai pakan apa Saya Mas? kalau ninggiin birahi seperti di video yang awal. Ya. Apa itu? Itu pakan yang utama saya cuma jagung. Oh, jagung. Teman-teman boleh coba aja kalau mau itu ya pakainya jagung manis yang muda, yang putih itu kalau buat burung top. Oh ya Mas Yu. Lebih bagus daripada pakan racikan lainnya. Tapi kadang-kadang gini Mas Yu, kadang-kadang banyak sekali yang nyari jagung yang nggak manis itu apa memang ada bedanya Mas Yu? Waduh, saya nggak ngicipi soalnya Mas. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya perkiraan aja. Jadi kalau jagung itu kalau menurut saya yang putih itu lebih bagus karena dia lebih muda. Gitu. Beratnya kayak orang itu ya. Oh gitu. Lebih empuk itu sepertinya. Terus banyak airnya Mas. Ada. Baik, terima kasih Mas Aga, Mas Vindo, Mas Kriting ya. Ya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta Kicau Mania khususnya Lovebird Mania. Untuk kelanjutannya kita sambung lagi dan semoga Mas Aga, Mas Vindo, Mas Kriting beserta keluarga sehat selalu Mas ya. Amin. Amin amin. Dan tetap kompak, solid, ciptakan lovebird yang berprestasi. Tidak ada yang paling hebat, yang penting kita saling silaturahmi Mas ya. Nggih, matur nuwun Mas Aga. Oke. Sampai jumpa. Mas Vindo, Mas Kriting.